Syariah marketing atau pemasaran syariah merupakan disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Pentingnya pasar dalam Islam tidak lepas dari fungsinya, yaitu sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual-beli. Jual-beli memiliki peran yang penting karena jual-beli merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang terakreditasi dalam Islam. Pentingnya pasar tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, tetapi juga dilihat dari aturan, norma, dan yang terkait dengan masalah pasar. Tujuan dari penerapan syariah adalah untuk kemaslahatan manusia, karena Allah menurunkan perintah maupun larangan agar terjaga keseimbangan dalam kehidupan dan manusia memperoleh kemaslahatan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Konsep pemasaran terdiri dari 4 pilar. Yang pertama adalah pasar sasaran. Perusahaan bisa melakukan yang terbaik jika mereka memilih pasar sasaran dengan hati-hati dan mempersiapkan program pemasaran yang sesuai. Yang kedua, kebutuhan pelanggan. Setelah perusahaan menentukan pasar sasarannya, mereka harus memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah pemasaran terpadu. Pada saat semua departemen di sebuah perusahaan bekerja sama untuk melayani kepentingan pelanggan, hasilnya berupa pemasaran terpadu. Dan yang terakhir adalah profitabilitas. Tujuan terpenting dari konsep pemasaran adalah membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Bagi perusahaan swasta, tujuan utamanya adalah kemampuan untuk memperoleh keuntungan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Bagi organisasi nirlaba dan kemasyarakatan, tujuannya adalah bertahan dan menarik cukup banyak dana untuk menjalankan pekerjaan yang bermanfaat. Jadi, dalam menentukan pemasaran, seseorang penjual harus berusaha menawarkan kepada calon pembeli supaya tertarik dengan produk yang ditawarkan itu. Dengan begitu, kalau pembeli itu sudah tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka pembeli itu akan membeli produk yang ditawarkan oleh penjual tersebut. Membangun bisnis dengan nilai-nilai syariah. Sheikh Al-Qaradawi mengatakan, di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah atau kejujuran. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya atau penuh amanah adalah bersama para nabi, orang-orang yang membenarkan risalah nabi atau siddiqin, dan para syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Tirmizi. 4 sifat Nabi dalam mengelola bisnis yang menjadi key success factors. Yang pertama ada siddiq atau benar dan jujur. Sifat ini harus menjiwai seluruh perilakunya dalam melakukan pemasaran, dalam berhubungan dengan pelanggan, dalam transaksi dengan nasabah, dan dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya. Sekiranya dalam produk yang dipasarkan terdapat kelemahan atau cacat, maka ia menyampaikan secara jujur kelemahan atau cacat dalam produknya kepada calon pembeli. Yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak daripada yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, fee, jasa, atau upah buruh. Yang ketiga, fatona. Dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdasan, atau kebijaksanaan. Pemimpin perusahaan memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Yang keempat, tablik, yang artinya komunikatif atau argumentatif. Orang yang memiliki sifat tablik akan menyampaikan dengan benar atau berbobot dan dengan tutur kata yang lebih tepat atau yang dapat disebut sebagai bi'al hikmah.
Ada 10 prinsip bisnis dengan hati yang perlu menjadi pertimbangan dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, kawan adalah aset berharga. Tidak ada usaha yang tidak berhubungan dengan orang lain. Dalam membina hubungan dengan orang lain, letakkanlah nilai persahabatan, nilai pertemanan yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan sekedar meraih keuntungan uang. Yang kedua, kepercayaan adalah modal jangka panjang. Modal dalam usaha itu dapat dibagi menjadi modal tangible dan intangible. Uang gedung dan peralatan adalah modal tangible. Namun selain itu ada modal intangible yang jauh lebih berharga untuk usaha jangka panjang, yaitu modal kepercayaan. Yang ketiga, menjual dengan harga lebih tinggi dari pembelian, bukan harga tertinggi. Maknanya adalah berbisnis bukan sekedar mengejar keuntungan dengan membeli serendah-rendahnya, kemudian menjual dengan harga tertinggi, namun berbisnis dan berusaha adalah bagaimana dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi orang lain sebesar-besarnya. Yang keempat, mendengarkan kata hati. Dalam melakukan tindakan, mengambil keputusan, belajarlah memisahkan antara ego dan pikiran yang dikuasai emosi, ego pribadi, nafsu duniawi dengan pikiran yang dikendalikan hati. Yang kelima, bekerja dengan hati. Mereka yang bekerja dengan hati akan selalu bersikap baik kepada siapapun, kepada bawahan, pekerja, atau pelayan. Bekerja dengan hati akan membuat pekerjaan terasa ringan dan enteng tanpa beban. Yang keenam, kekayaan bukan dinilai dari uang yang dimiliki. Menjadi kaya bukan sekedar berhubungan dengan memiliki banyak uang, namun kekayaan yang utama adalah seberapa besar uang yang kita dapatkan digunakan untuk menolong dan memberi manfaat pada orang lain. Yang ketujuh, berorientasi pada manfaat sebesar-besarnya. Berbisnis bukan sekedar pada profit atau keuntungan materi sebesar-besarnya, tapi lebih berorientasi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain, karena berbisnis juga ibadah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan, fokus pada apa yang diperoleh bukan yang hilang. Jangan pikirkan kesempatan atau peluang ataupun kegagalan yang sudah lewat, karena hal ini dapat membuat Anda stres atau berlaku tidak bijaksana. Fokuslah memikirkan apa yang Anda peroleh saat ini. Yang kesembilan, gagal hanyalah sebuah proses. Gagal bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses untuk menghasilkan rencana-rencana baru, bagian dari proses menuju rencana-rencana baru. Janganlah terpaku pada kegagalan, karena kegagalan merupakan pembelajaran yang sangat berharga. Kesepuluh, akui kesalahan dengan rendah hati. Kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan dalam menjalankan usaha biasa saja terjadi. Ketika Anda menyadari bahwa itu suatu kesalahan keputusan yang Anda ambil dan merasa bahwa karyawan atau partner Anda yang benar, maka akui dengan rendah hati. Selanjutnya, karakteristik pemasaran syariah. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, teitis atau robaniyah atau religius. Artinya, seorang pemasar syariah meyakini bahwa Allah SWT itu selalu dekat, selalu mengawasinya ketika sedang melaksanakan segala macam bentuk bisnis dan akan meminta pertanggungjawaban darinya atas pelaksanaan syariat di hari akhir. Yang kedua, etis, akhlakiyah, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia dan tidak membenarkan seorang pemasar menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan finansial sebesar mungkin. Yang ketiga, realitis atau waqi'iyah, yaitu konsep pemasaran yang profesional dan fleksibel sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya, sehingga selalu mewaspadai keadaan pasar yang selalu berubah atau realitis. Dan yang terakhir, al-insaniyah, humanitis, bahwa syariah Islam diciptakan untuk manusia sesuai kapasitasnya tanpa membedakan ras, warna kulit, kebangsaan maupun status. Maka dengan nilai ini manusia itu dapat terkontrol dan seimbang atau tawazun. Keadilan versus keserakahan. Salah satu prinsip bermuamalah yang harus menjadi akhlak dan harus berteman dalam diri seorang pemasar yaitu sikap adil. Lawan kata dari adil adalah zalim, sesuatu yang diharamkan Allah atas dirinya sebagaimana telah diharamkannya atas hambanya. Allah SWT juga menekankan sikap adil dalam bermuamalah atau berbisnis dalam firman Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Selain itu, dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152 dan Ali Imran ayat 85. Pemasaran dalam perspektif syariah. Pemasaran dalam perspektif syariah bahwa dalam syariah marketing itu seluruh proses, baik dari proses penciptaan, penawaran, maupun perubahan nilai value, itu tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan juga prinsip-prinsip muamalah yang islami. Jika hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah islami itu tidak terjadi dalam suatu transaksi pemasaran, maka dapat dibolehkan. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dasar hukum dari pemasaran adalah diperbolehkan. Hal ini bersumber dari firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilkannya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya atau terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kiat membangun citra sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, penampilan. Yang kedua, pelayanan. Yang ketiga, persuasi. Dan yang terakhir, pemuasan.